Terminal Sumenep menjelang senja bukanlah tempat yang ramah. Asap knalpot bercampur bau amis keringat dan bau amis ketakutan, menyelimuti udara yang pengap. Di sudut-sudut terminal, para preman duduk melingkar seperti sekumpulan serigala lapar menanti mangsa. Mereka tak butuh alasan untuk merampas, cukup melihat plat nomor luar kota, dan mereka langsung bergerak seperti lintah yang mencium darah. Di antara mereka, berdiri sosok gemuk berambut gondrong, wajahnya ditutupi tato kecil di pelipis kanan. Dialah Cak Imin, Raja Preman Terminal Sumenep. "Ada bas dari Surabaya tuh. Cewek yang nyetir, Cak," seru salah satu anak buahnya sambil menunjuk ke arah gerbang masuk. Cak Imin melirik dengan malas, lalu mendengus kasar. "Cewek, sopir bas. Wah, ini lucu. Siapkan sambutan hangat," ucapnya sambil tertawa mengejek. Beberapa anak buahnya segera berdiri, menenteng balok kayu dan rantai motor. Mereka sudah terbiasa menyambut tamu dengan cara yang kasar dan cepat. Bas pariwisata itu pelan-pelan memasuki kawasan terminal, suspensinya bergoyang ringan menabrak lubang-lubang jalan yang tak pernah diperbaiki. Dari balik kemudi, terlihat seorang wanita muda berambut hitam panjang, kulitnya bersih kecoklatan, dan matanya tajam seperti tatapan burung elang. Namanya Rahayu, sopir bas satu-satunya dalam rombongan itu, yang membawa rombongan wisatawan dari Surabaya. Banyak yang heran kenapa seorang perempuan cantik memilih pekerjaan berat seperti ini, tapi hanya sedikit yang tahu siapa Rahayu sebenarnya. Cak Imin melangkah maju ke tengah jalan, mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, memaksa bas berhenti. Bas itu mendecit pelan, lalu berhenti tepat di depannya. Tanpa menunggu, Cak Imin mengetuk kaca depan bas keras-keras dengan gagang golok. "Turun, Mbak, sini bentar. Terminal ini punya peraturan, semua sopir luar kota harus bayar uang keamanan," teriaknya sambil menyeringai. Rahayu membuka kaca jendela perlahan. Ia menatap tajam ke arah Cak Imin, tanpa berkata sepatah kata pun. Sekilas, tatapannya menyiratkan sesuatu yang membuat Cak Imin terdiam sejenak. Bukan ketakutan, tapi ada aura asing dalam tatapan itu, dingin, namun menekan, seperti arus deras yang tak terlihat di sungai yang tenang. Tapi gengsi sebagai raja terminal membuatnya tak boleh mundur. Beberapa preman lainnya mulai naik ke atas bas tanpa izin. Mereka memeriksa bagian dalam, mengintimidasi para penumpang, dan memaksa Rahayu membuka bagasi. Seorang penumpang pria mencoba protes, namun langsung ditampar hingga terjatuh. Rahayu tetap duduk di balik kemudi, matanya tak lepas dari Cak Imin. "Kau pikir terminal ini milik nenek moyangmu?" tanya Rahayu dengan suara pelan namun tajam. Seketika suasana menjadi hening. Para preman saling pandang. Tak ada sopir bas yang pernah berkata seperti itu kepada Cak Imin. Cak Imin tertawa nyaring, tapi tawa itu terdengar kaku. "Mbak, aku beri kesempatan terakhir. Turun, atau aku turunkan paksa," katanya sambil mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Namun saat itu juga, angin dingin tiba-tiba berhembus aneh, padahal tak ada tanda-tanda hujan. Rahayu menatap langit, lalu tersenyum tipis. Dalam hati kecilnya, ia tahu, waktunya belum tiba untuk membalas. Tapi semua sudah tercatat. Terminal ini akan berubah. Suasana terminal yang semula gaduh perlahan berubah jadi sunyi mencekam. Angin dingin yang berembus tadi terasa menyisakan aura aneh. Namun Cak Imin menepis kegelisahan itu. "Sudah, seret dia turun," perintahnya dengan suara geram. Dua preman bertubuh besar langsung naik ke atas bas, hendak menarik Rahayu dengan paksa. Tapi anehnya, begitu tangan mereka menyentuh bahunya, tubuh mereka seperti tertolak, terlempar ke belakang dan membentur lantai bas tanpa sempat berteriak. Para penumpang terkejut, beberapa berteriak, sebagian lagi mematung ketakutan. Rahayu tetap tenang, bahkan tidak sedikit pun bergeser dari tempat duduknya. Tatapan matanya tajam menusuk ke arah Cak Imin, seolah berkata, "Ayo, coba lagi." Namun Cak Imin semakin murka. Ia menuruni tangga bas sambil mengayunkan golok ke udara. "Oke, kamu sudah kelewatan. Kita lihat siapa yang terakhir tertawa," serunya sambil memberi kode pada anak buahnya. Cak Imin menyusun rencana licik. Ia menyuruh dua orang anak buahnya, Jabrik dan Samto, untuk menyusup ke bawah bas dan menusuk ban belakang menggunakan paku karbit. Sementara itu, dia memerintahkan beberapa yang lain memblokir jalur keluar dengan mobil bak terbuka. Semua ini dilakukan agar bas Rahayu tidak bisa kabur malam itu. Ia ingin wanita sopir itu tunduk, dengan cara apapun. Rahayu menyadari gelagat mencurigakan dari kaca spion.
Ia melihat dua bayangan bergerak di sisi kanan bawah bus, dan sebuah mobil parkir melintang di depan jalur keluar. Matanya menyipit. Ia menggenggam sebuah liontin kecil berbentuk trisula yang tergantung di kaca depan, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Entah apa yang ia rapalkan, namun tiba-tiba mesin bus menyala sendiri meski kunci belum diputar. Saat itu juga, Jabrik yang tengah memaku ban menjerit keras. Tubuhnya terjungkal dan bergetar seperti kesetrum, meskipun tidak ada kabel listrik di bawah sana. Samto yang melihat kejadian itu langsung kabur terbirit-birit, wajahnya pucat pasi. "Setan, itu perempuan bukan manusia," teriaknya sambil tergopoh lari ke arah Cak Imin. Namun Cak Imin tak percaya dengan semua itu. Ia justru semakin murka. "Kalian semua pengecut, sudah kubilang, itu cuma trik," katanya sambil maju sendiri ke depan bus, berdiri tepat di tengah jalur. "Kalau kau berani, tabrak aku sekarang," teriaknya lantang ke arah Rahayu. Rahayu perlahan membuka pintu bus. Kakinya menjejakkan lantai terminal dengan ringan, namun setiap langkahnya membuat orang-orang mundur satu langkah. Ia mengenakan sepatu hitam model militer, dipadukan dengan celana denim yang lusuh. Tapi aura yang keluar dari tubuhnya bukan aura biasa. Ia seperti membawa bayangan gelap yang berputar di sekelilingnya. "Kau yang minta sendiri," ucapnya datar sambil menatap Cak Imin lurus-lurus. Langit mendadak gelap meski waktu baru menunjukkan pukul 5 sore. Kilat menyambar dari kejauhan, dan angin kembali berembus kencang. Para preman mulai ragu, beberapa di antaranya mundur perlahan. Cak Imin tetap berdiri, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dan Rahayu berdiri di hadapannya, seperti bayangan masa lalu yang datang menagih utang darah. Hening menyelimuti terminal saat Rahayu berdiri di hadapan Cak Imin. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desiran angin yang menyapu debu jalanan, seperti menyampaikan firasat buruk. Cak Imin mencengkeram gagang goloknya erat-erat, matanya mencoba menaklukkan tatapan tajam wanita itu. Namun semakin ia menatap, semakin dalam rasa cemas menyusup ke relung jiwanya. Entah mengapa, ada bayangan masa kecilnya tentang cerita-cerita kuno tentang wanita sakti yang tak bisa mati, dan kini, sosok itu seperti berdiri di depannya. "Aku tak ingin melukai siapapun," ujar Rahayu dengan suara datar tapi bergetar dalam. "Tapi jika kalian memaksa, aku tak akan diam." Kalimat itu bagai gemuruh petir di siang bolong. Para preman mulai gelisah, satu dua di antaranya sudah mundur ke belakang mobil bak terbuka, diam-diam bersiap kabur. Namun Cak Imin, keras kepala dan dibutakan gengsi, melangkah maju. Ia mengayunkan golok ke arah Rahayu, menyabet cepat ke arah dada. Jeritan terdengar dari para penumpang yang menonton dengan napas tertahan. Golok itu menembus tubuh Rahayu, darah memercik, dan tubuhnya jatuh terhempas ke tanah. "Sudah kubilang, semua bisa tunduk di terminal ini," teriak Cak Imin dengan suara membahana. Preman-premannya bersorak, beberapa mulai tertawa, mengira pertunjukan sudah usai, dan mereka menang. Namun tawa mereka tak berlangsung lama. Tubuh Rahayu yang rebah di tanah, mulai bergerak. Dengan perlahan, ia duduk, lalu berdiri seperti tak terjadi apa-apa. Darah di bajunya mulai menghilang, luka mengering dalam sekejap. Mata Rahayu berubah, bercahaya merah samar, seperti bara yang menyala dari dasar sumur neraka. Semua terdiam, tak ada yang bisa percaya pada apa yang mereka lihat. Rahayu baru saja tertusuk golok, dan kini ia berdiri lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. "Aku, sudah mati puluhan kali," bisiknya sambil menatap Cak Imin. "Dan kalian pikir bisa membunuhku dengan senjata pasar?" Suara Rahayu berubah, terdengar seperti gema dari tempat yang sangat jauh dan sangat kuno. Tubuh Cak Imin gemetar, tangan yang menggenggam golok mulai lemas. Apa kau, manusia?" gumamnya pelan, setengah tak sadar. Rahayu mengangkat telapak tangannya. Dari sana, angin kecil berputar membentuk pusaran, membawa debu dan daun kering terangkat ke udara. Satu langkah demi satu langkah, ia maju ke arah Cak Imin yang kini mulai mundur, kehilangan keberaniannya. Preman-preman lain berlarian menjauh, sebagian menyebut nama-nama Tuhan, sebagian lagi menjerit-jerit panik. Terminal Sumenep, yang selama ini menjadi sarang kejahatan, malam itu mulai mencicipi rasa takut yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Langkah Rahayu terasa seperti genderang kiamat di telinga Cak Imin. Tak ada satupun dari anak buahnya yang berani maju. Semua telah melihat sendiri dengan mata kepala mereka, wanita itu ditusuk, jatuh, berdarah, lalu bangkit lagi seolah tak tersentuh maut.
Itu bukan manusia biasa, itu bukan sekadar sopir bus. Itu makhluk yang menyimpan rahasia gaib dari zaman yang tak terjangkau oleh logika jalanan. Cak Imin yang tadinya garang kini mulai mundur, tapi langkahnya terganjal oleh troli besi di belakangnya. Ia jatuh terduduk, dan goloknya terlepas. Maaf, Mbak, aku cuma jalankan tugas, ucapnya tergagap, mencoba tersenyum memelas. Tapi sorot mata Rahayu tetap dingin, tak tergoyahkan oleh tangisan palsu preman tua yang terbiasa menindas yang lemah. Tiba-tiba salah satu anak buah Cak Imin, seorang preman muda bernama Tegar, nekat menerobos maju sambil membawa pipa besi. "Kita ramein aja, Bang. Dia cuma cewek," teriaknya dengan semangat yang lebih besar dari nyalinya. Ia menghantamkan pipa itu ke kepala Rahayu. "BRAKKK." Dentuman keras menggema, dan tubuh Rahayu kembali terjatuh menghantam aspal. Tegar tertawa bangga, "Lihat tuh, akhirnya roboh juga." Namun tawanya terhenti saat tubuh Rahayu yang tadi tergeletak, perlahan-lahan bangkit lagi. Tak ada bekas luka, tak ada darah, tak ada rasa sakit. Wajahnya tetap tenang, bahkan kini bibirnya tersenyum samar. Dari sudut matanya, semburat cahaya kehijauan memancar, dan udara di sekelilingnya menghangat aneh. "Rawa Rontek," bisik seorang penumpang dari dalam bus dengan wajah pucat pasi. "Ilmu hidup abadi yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah menyatu dengan alam kematian," katanya nyaris tak bersuara. Kabar itu menyebar cepat di antara para preman. Mereka mulai lari tunggang langgang, menjatuhkan tongkat, rantai, bahkan sandal mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka berani menoleh ke belakang. Cak Imin memaksakan diri bangkit dan mencoba lari, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menolak dirinya. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Tiba-tiba Rahayu muncul tepat di depannya, padahal tadi jaraknya puluhan meter. "Aku tidak membunuh," ucap Rahayu lirih, "tapi setiap ketidakadilan akan berbalik pada pelakunya." Lalu ia hanya menempelkan dua jarinya di dahi Cak Imin. Seketika tubuh preman itu gemetar hebat, matanya membelalak menatap kekosongan. Dalam pandangannya, ia melihat seluruh kejahatan masa lalunya diputar ulang, satu persatu korban yang pernah ia aniaya datang dan menatapnya dengan mata kosong. Cak Imin menjerit dan terjatuh seperti orang kesurupan. Dan malam itu, terminal Sumenep benar-benar lumpuh. Tak ada suara tawa preman, tak ada gertakan setoran, tak ada ancaman di tiap sudut. Hanya satu suara yang terdengar, suara mesin bas Rahayu yang kembali menyala, dan suara harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Langit di atas terminal Sumenep mendadak gelap seolah malam datang lebih cepat. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi aspal yang menyerap aroma tanah dan darah. Di tengah keremangan, tubuh Cak Imin tergeletak tak bergerak. Nafasnya tercekat, matanya kosong menatap langit. Anak buahnya berusaha mendekat, tapi begitu mereka menyentuhnya, tubuh Cak Imin seperti dialiri arus listrik. Ia berteriak histeris, tubuhnya mengejang, lalu terdiam, seperti orang mati. Semua menyangka Cak Imin telah tamat. Namun Rahayu hanya menatapnya dari kejauhan, lalu menutup matanya sejenak. Di dalam hatinya, ia menggumamkan mantra pelindung yang diwariskan dari leluhurnya, sebuah pusaka gaib Madura kuno yang terhubung dengan alam arwah. Aji Rawa Rontek bukan hanya ilmu hidup abadi, tapi juga pengikat antara dunia nyata dan dunia kematian. Dan kali ini, Cak Imin mencicipi rasanya. Tiba-tiba tubuh Cak Imin bergerak kembali. Tangannya bergetar, tubuhnya menggigil, dan ia memuntahkan darah hitam pekat. Tapi bukan itu yang membuat semua orang terpaku. Matanya berubah. Sorotnya tak lagi ganas seperti preman, melainkan ketakutan mendalam seperti seseorang yang baru kembali dari neraka. Ia duduk merangkak, menatap Rahayu yang berdiri diam di tengah genangan air hujan. Aku melihat mereka," bisiknya parau. "Semua yang pernah aku sakiti, semua datang, mereka menjerit, mereka menatapku, mereka menarikku ke dalam." Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tangisnya pecah seperti anak kecil yang baru saja kehilangan arah. Tak ada lagi wibawa seorang penguasa terminal. Yang tersisa hanyalah manusia rapuh yang telah menyinggung batas antara hidup dan mati. Rahayu menatapnya dengan iba, tapi juga dengan ketegasan. "Keadilan kadang tak datang dari tangan manusia," ucapnya pelan namun menggetarkan jiwa. "Tapi semesta punya cara sendiri untuk menyeimbangkan kegelapan." Kata-katanya seperti palu godam bagi para preman yang bersembunyi di balik gerobak, pos terminal, dan toilet umum. Mereka tahu,
Ini bukan lagi sekadar kekalahan, ini peringatan. Salah satu preman muda bernama Dion, yang selama ini hanya ikut-ikutan karena takut pada Cak Imin, maju perlahan dengan tangan terangkat. "Bak, tolong, saya cuma ikut-ikutan, saya nggak pernah mukul orang, saya cuma takut." Air matanya menetes. Rahayu memandangnya sejenak, lalu mengangguk. "Kau masih bisa kembali, tapi tinggalkan tempat ini, jangan sentuh kekerasan lagi." Saat itu juga, Dion menjatuhkan pisau lipat dari sakunya dan berlari keluar dari terminal. Langkahnya diikuti beberapa preman lain yang tak sanggup menahan tekanan batin. Hanya sebagian kecil yang masih bertahan, dan mereka tahu, malam ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan ketika Rahayu naik kembali ke bus, memegang kemudi, suara mesin kembali meraung pelan. Penumpang di dalam bus menyambutnya dengan diam penuh hormat. Mereka tahu, bahwa hari itu, mereka menyaksikan keajaiban. Dan terminal yang selama ini dikenal sebagai sarang iblis, kini telah disentuh oleh tangan gaib yang tak bisa dikalahkan oleh senjata apapun. Malam turun sepenuhnya, membawa hawa dingin dan keheningan ganjil ke seluruh penjuru terminal Sumenep. Setelah bus Rahayu melaju perlahan meninggalkan area parkir, suasana seperti tertahan di antara dua dunia. Tak ada yang berani bicara. Preman-preman yang tersisa hanya bisa saling pandang, masih terpaku dengan pemandangan luar biasa yang mereka saksikan. Namun di balik keheningan itu, dendam mulai tumbuh di dada mereka yang hatinya penuh angkara. Tak terima dengan kehinaan yang baru saja ia alami, salah satu tangan kanan Cak Imin, Usup Koplak, pemuda bengis yang terkenal kejam di kawasan Pamekasan, mengambil alih komando. "Kita nggak bisa kalah dari perempuan itu. Malu kita semadura," pekiknya. Ia kemudian menghubungi seorang dukun sakti dari pedalaman Manding, yang dikenal dengan nama Mbah Kolo, pria renta bertato hitam dan mata putih yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus atau bahkan melumpuhkan manusia sakti. Menjelang tengah malam, Mbah Kolo tiba dengan mengenakan jubah hitam dan membawa kendi berisi minyak tanah keramat, serta sebungkus boneka jerami yang dibungkus kain kafan. Terminal mendadak mencekam saat asap dupa hitam mengepul, memenuhi area parkir. Wanita itu bukan manusia biasa, ia pemilik rawa rontek. Tapi tidak ada ilmu yang tidak bisa dikembalikan ke tanah, gumam Mbah Kolo sambil menancapkan paku ke boneka jerami yang ia klaim mewakili Rahayu. Rahayu yang tengah mengemudi bus menuju penginapan, tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Pandangannya buram, tangan gemetar, dan tubuhnya mulai limbung. Salah satu penumpang perempuan berteriak panik ketika bus oleng sejenak. Namun Rahayu segera menggenggam liontin Trisula di dadanya, memejamkan mata, dan merapal mantra penangkal. Sekejap, rasa sakit itu hilang seperti embun yang menguap disinai cahaya matahari. Sementara itu di terminal, Mbah Kolo terdiam. Boneka jerami yang ia paku mendadak terbakar tanpa sebab. Api menyala besar, menyambar dupa, dan mengenai tangan kirinya. Ia berteriak keras, lalu terlempar ke belakang. Para preman yang menyaksikan langsung berhamburan, beberapa jatuh tersungkur. Dia membalikkan santetku. Aku tidak pernah melihat ilmu seperti ini, rintih Mbah Kolo dengan mata terbelalak. Tak hanya itu, di malam yang dingin itu, terminal menjadi tempat kemunculan sosok-sosok gaib. Penjaga malam melihat bayangan wanita berambut panjang berjalan di atas atap terminal, menatap mereka yang bersembunyi. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil memanggil nama Cak Imin dari arah toilet tua. Sosok tanpa kepala terlihat di warung kosong dekat pintu keluar. Preman-preman mulai yakin, mereka bukan hanya kalah dari manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Cak Imin yang masih terguncang di ruang belakang terminal tiba-tiba berteriak keras dalam tidur mimpinya. Ia mengigau, menyebut nama-nama korbannya satu persatu, seolah sedang diadili di alam baka. Teriakannya menggema di seluruh terminal. Malam itu bukan hanya penuh teror, tapi juga penuh penyesalan yang datang terlambat. Dan di kejauhan, Rahayu menatap bayangan terminal lewat kaca spion. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tegas. Belum selesai, bisiknya, karena ia tahu, malam baru saja dimulai, dan kegelapan sejati masih menunggu di balik tirai dendam yang belum diturunkan. Angin laut Sumenep berhembus lirih dini hari itu, membawa aroma asin dan kesunyian yang menyesakkan. Di sebuah penginapan tua dekat pelabuhan, Rahayu duduk bersila di atas kasur, matanya terpejam, peluh membasahi pelipisnya. Liontin Trisula di lehernya bersinar samar, berdenyut seperti nadi hidup. Ia sedang menenangkan tubuh dan jiwanya, setelah serangan gaib dari Mbah Kolo yang nyaris merenggut nyawanya.
Walau terlindungi oleh ajian Rawa Rontek, ia tahu batasnya. Ilmu itu tak boleh digunakan sembarangan. Sekali disalahgunakan, bisa membawa kutukan abadi. Seorang penumpang laki-laki Parubaya yang ikut dalam bas, Pak Ranto, pensiunan guru sejarah, diam-diam memperhatikan Rahayu sejak mereka tiba di penginapan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita muda itu. Setelah kerusuhan di terminal, Pak Ranto tak bisa menahan rasa penasarannya. "Mbak Rahayu," ujarnya pelan saat melihat wanita itu membuka mata, "maaf, tapi saya yakin, Anda bukan sopir biasa, bukan?" Rahayu menatap Pak Ranto. Untuk sesaat, ia ragu. Tapi melihat ketulusan di mata pria itu, ia pun mengangguk perlahan. "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Hanya seseorang yang menepati janji pada leluhur saya," jawabnya. Ia lalu membuka liontin trisula yang selalu tergantung di dadanya dan memperlihatkan ukiran halus berbentuk naga dan aksara Jawa kuno di baliknya. "Ini warisan kakek saya, seorang penjaga ilmu leluhur dari Madura Timur. Ia meninggal dalam pertapaan di tepi Karang Mandangin, setelah mewariskan Rawa Rontek padaku." Pak Ranto tertegun. Ia pernah mendengar legenda itu. Konon, di Mandangin memang pernah hidup seorang pertapa tua yang dipercaya mampu hidup kembali setelah dibunuh, dan tubuhnya tak bisa dihancurkan. Ilmunya hanya diwariskan satu kali dalam 100 tahun, pada orang yang dianggap pantas, bukan karena kekuatan, tapi karena hatinya yang bersih dari dendam. "Tapi kenapa kau jadi sopir bas?" tanya Pak Ranto dengan suara pelan. Rahayu tersenyum pahit. "Karena di jalanan, banyak ketidakadilan yang tak terlihat. Preman, pemeras, orang-orang rakus yang menindas yang lemah. Dan mereka semua merasa tak tersentuh hukum. Aku belajar, bahwa untuk melawan mereka, tidak cukup hanya dengan kekuatan. Aku harus dekat, menyatu dengan rakyat yang tertindas, dan membela mereka saat tak ada lagi yang bisa mereka harapkan." Suasana hening sejenak. Di luar kamar, suara debur ombak mengisi kesunyian. Rahayu bangkit, mengambil air dari kendi tanah liat dan menyiramkannya ke lantai. Air itu mendadak menguap, dan dari kepulan uapnya, muncul bayangan wajah Cak Imin yang sedang menggeliat dalam mimpi buruk. "Ia masih hidup," gumam Rahayu. Tapi jiwanya mulai hancur, dan seseorang sedang mencoba menghidupkan kegelapan di dalam dirinya. Pak Ranto mengerutkan dahi. "Maksudmu, siapa yang menghidupkan?" Rahayu tak menjawab. Ia hanya menatap laut lepas dari jendela kamar, lalu berbisik lirih. "Masih ada yang lebih besar, yang belum muncul. Dan mereka, tidak akan tinggal diam melihat kekuasaan mereka diganggu." Tatapannya kosong namun tajam. Ia tahu, pertarungannya belum selesai. Malam itu, rahasia Rahayu perlahan terkuak. Ia bukan hanya pengemudi bas, bukan sekadar wanita cantik penuh misteri. Ia adalah penjaga warisan leluhur, pembawa keadilan dari masa lalu, dan satu-satunya harapan melawan kekuatan gelap yang bersiap bangkit dari perut Madura yang kelam. Malam itu langit di atas terminal Sumenep tampak lebih gelap dari biasanya. Awan pekat menggantung rendah seolah membawa pertanda buruk. Para preman Cak Imin yang sebelumnya sembunyi setelah kekalahan memalukan di hadapan Rahayu, kini mulai berkumpul kembali di sebuah bangunan tua dekat terminal. Mereka resah, malu, dan marah. Cak Imin sendiri duduk diam, menatap lantai dengan mata merah. Luka di pipinya masih membekas, tapi luka di harga dirinya jauh lebih dalam. "Aku nggak bisa terima ini," geram Cak Imin. "Masa kita dihajar sama cewek supir? Gak masuk akal, apalagi dia bangkit lagi setelah kita tikam dari belakang. Dia bukan manusia." Teriaknya sambil membanting botol kosong. Anak buahnya saling pandang. Mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Rahayu bangkit tanpa luka sedikit pun, seolah kematian pun takut padanya. Lalu muncul sosok misterius yang membuka pintu bangunan tua itu perlahan. Seorang dukun tua berpakaian hitam, dengan wajah penuh keriput dan mata merah menyala, melangkah masuk. "Kalian mencari siapa dia sebenarnya?" gumam sang dukun dengan suara serak. Cak Imin bangkit berdiri. "Kalau kau tahu, cepat katakan. Aku ingin dia musnah dari dunia ini." Dukun tua itu tertawa lirih. "Kalian telah mengusik perempuan yang membawa warisan kutukan dari leluhurnya. Rahayu bukan manusia biasa. Dia pemilik ilmu Rawa Rontek sejati. Sekali dia mati, tubuhnya akan bangkit kembali, berkali-kali, hingga ajal menolak menyentuhnya." Semua preman langsung terdiam. Bahkan Cak Imin mulai merasa dingin menjalar di tengkuknya. Tak pernah sebelumnya ia mendengar hal semistis ini. Namun,
Lanjut dukun itu sambil menyalakan dupa, ilmu itu tak hanya diwarisi, ia juga lahir dari luka dan dendam yang dalam. Kalian bukan hanya menyerang tubuhnya, kalian membangunkan murka yang tertidur. Cak Imin mulai terlihat goyah, tapi gengsinya masih bertahan. Kalau begitu, hancurkan ilmunya. Bukankah setiap kutukan pasti ada kelemahannya? Dukun itu menatap Cak Imin dalam-dalam. Kelemahannya adalah sesuatu yang tak bisa kalian miliki, keikhlasan dan cinta suci. Dua hal yang melindunginya dari kegelapan yang kalian wakili. Selama ia masih menyayangi sesama dan tidak membalas dengan dendam, kalian takkan bisa menyentuhnya. Salah satu preman berteriak ketakutan dan melarikan diri keluar ruangan. Yang lain mulai gelisah, merasa telah menyentuh wilayah terlarang. Cak Imin terdiam. Untuk pertama kalinya, pemimpin para preman itu tak tahu harus berbuat apa. Ia yang selalu mengandalkan otot dan kekerasan kini merasa seperti semut di bawah kaki raksasa. Namun dalam hatinya, api dendam masih menyala. Ia tak peduli dengan kutukan atau ilmu apapun. Yang ia tahu, harga dirinya telah diinjak, dan ia akan membalas. Kalau tak bisa dengan cara biasa, maka kita pakai cara paling kotor, gumamnya. Matanya menyala, sebuah rencana jahat mulai terbentuk. Namun di tempat lain, Rahayu duduk dalam gelap di atas bukit kecil dekat terminal, menatap bulan. Ia tahu, kedamaian belum datang. Tapi ia tak gentar, ia telah berjanji pada arwah ibunya yang wafat karena ulah preman, bahwa tak satu pun dari mereka akan kembali menyakiti orang baik tanpa balasan. Dan janji itu akan ia penuhi, bahkan jika harus bangkit 1000 kali. Pagi itu, udara di terminal Sumenep terasa dingin dan muram. Orang-orang lalu lalang seperti biasa, namun suasana seakan diselimuti kegelisahan. Rahayu kembali menyetir bus pariwisata miliknya, mengantar rombongan anak sekolah dari Surabaya menuju pantai Slopeng. Senyum lembutnya tak pernah pudar, tapi sorot matanya menyimpan kewaspadaan. Ia tahu, para preman belum selesai. Ia bisa merasakan hawa dendam yang masih mengendap di antara langkah kaki mereka. Sementara itu, di sebuah rumah tua peninggalan kolonial di pinggiran kota, Cak Imin dan beberapa anak buah setianya tengah menjalankan ritual hitam yang dipimpin sang dukun. Mereka membakar rambut dan pakaian yang diambil diam-diam dari kendaraan Rahayu. Kalau kita tak bisa mengalahkannya secara fisik, kita racuni jiwanya, gumam Cak Imin, dengan tatapan liar penuh kebencian. Sang dukun hanya tersenyum miring, memanggil kekuatan gaib yang telah lama tersegel dalam kegelapan. Tak butuh waktu lama, malam harinya, saat Rahayu duduk di dalam busnya untuk beristirahat, tubuhnya mendadak menggigil hebat. Matanya melihat bayangan-bayangan hitam melintas cepat, bisikan aneh memenuhi telinganya. Ia tahu ini bukan sakit biasa, ini adalah serangan gaib. Tubuhnya limbung, namun ia berpegangan pada keyakinannya. Ia menutup mata, membaca doa-doa warisan sang ibu, dan tiba-tiba dari balik dadanya, cahaya lembut menyala, membungkam semua bayangan hitam. Di saat bersamaan, sang dukun yang memimpin ritual menjerit keras. Tubuhnya terbakar dari dalam, api yang tak terlihat oleh mata biasa melahap tubuh renta itu perlahan. Para preman panik, termasuk Cak Imin yang menyaksikan langsung bagaimana ritual yang ia banggakan malah berbalik menyerang mereka. Dia dilindungi oleh leluhur, kita telah menyentuh tanah keramat, kata sang dukun dengan napas terakhirnya, sebelum tubuhnya hancur menjadi abu. Cak Imin semakin terpukul, rencana balas dendamnya satu persatu gagal. Tapi dendam itu kini berubah bentuk, bukan hanya soal harga diri yang diinjak, tapi obsesi gila untuk mengalahkan sesuatu yang menurutnya mustahil. Kalau kita tak bisa menyentuh jiwanya, kita sentuh orang-orang yang dia lindungi, gumamnya. Sebuah rencana licik kembali ia susun, menculik anak-anak yang pernah ditolong Rahayu di terminal, menjadikan mereka umpan untuk menjebaknya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar. 3 anak penjual makanan di terminal hilang secara misterius. Semua orang panik. Rahayu yang sedang bersiap untuk perjalanan berikutnya segera membatalkan rutenya dan turun ke lapangan. Nalurinya sebagai pelindung langsung tergerak. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dan ia tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dengan tekad membara, Rahayu berjalan menyusuri jejak-jejak yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki mata batin. Jejak-jejak itu memandunya ke arah bangunan tua di tengah hutan kecil di luar kota. Di sana, terdengar suara tangis anak-anak, dan tawa jahat yang tak asing lagi. Kali ini, bukan hanya ilmu yang akan ia pertaruhkan, tapi seluruh jiwa dan keberanian untuk menyelamatkan yang tak bersalah.
Langkah demi langkah ia ambil dengan mantap. Angin malam menyibak rambutnya yang tergerai, dan dari kedua tangannya, kekuatan leluhur mulai bergetar. Rahayu tak datang untuk membalas dendam. Ia datang sebagai penjaga, sebagai benteng terakhir bagi mereka yang tak mampu melawan. Dan malam itu, sejarah akan mencatat, bahwa seorang wanita dari Surabaya akan mengguncang akar kejahatan di Sumenep, sekali dan untuk selamanya. Kabut malam menyelimuti terminal Sumenep ketika sekelompok preman yang tersisa dari gerombolan Cak Imin mulai berkumpul diam-diam di sebuah bangunan tua dekat rel mati. Mereka tampak gelisah, tubuh mereka penuh luka setelah kejadian tempo hari yang menyisakan trauma mendalam. Namun, rasa dendam perlahan mengusir ketakutan mereka. Dipimpin oleh Jabrik, tangan kanan Cak Imin yang masih bisa berdiri, mereka menyusun rencana untuk membalaskan dendam. Kita harus bunuh Rahayu malam ini juga. Kalau tidak, nama kita hilang dari peredaran, desis Jabrik penuh amarah. Sementara itu, Rahayu sedang memarkir busnya di pinggir terminal. Ia turun dan berdiri sejenak di bawah lampu terminal yang remang. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia bisa merasakan hawa negatif yang mengendap di udara. Ilmu rawa rontek yang dimilikinya memberinya kepekaan spiritual yang luar biasa. Akan ada yang mencoba mencelakai malam ini, bisiknya pada diri sendiri. Ia pun menyalakan dupa kecil dari kantong kain di sabuknya, memanggil kekuatan leluhur. Malam makin pekat saat Jabrik dan anak buahnya mulai bergerak dalam gelap. Mereka membawa celurit, rantai besi, dan satu bom molotov rakitan. 3 orang bergerak mengendap ke arah Bas, sementara yang lain mengepung dari arah belakang. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka telah diawasi oleh mata batin Rahayu. Seketika, udara di sekitar mereka menegang, seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang bangkit dari alam gaib. Ketika Jabrik melemparkan bom molotov ke arah Bas, api berkobar sesaat namun tiba-tiba padam dengan sendirinya, seolah ditelan oleh kegelapan. Dari dalam kabut, sosok Rahayu muncul perlahan, tapi ada yang berbeda. Matanya menyala merah, rambutnya bergerak seperti diterpa badai, dan tubuhnya memancarkan aura cahaya kehijauan. Kalian datang membawa kebencian, aku datang membawa penghakiman, suaranya bergema seperti dari 2 dunia. Anak buah Jabrik berhamburan ketakutan. Beberapa tersungkur dan menangis seperti anak kecil. Namun Jabrik tetap berdiri, meskipun tangannya gemetar. Aku tidak takut pada perempuan. Kau hanya manusia, teriaknya sembari mengayunkan celurit ke arah Rahayu. Tapi celurit itu justru terpental, dan tubuh Jabrik terdorong keras ke belakang menabrak tiang besi hingga pingsan. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka retak kecil, dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam berbentuk seperti roh-roh penasaran yang mulai melingkari para preman. Rahayu mengangkat tangannya dan berdoa dalam bahasa leluhur. Lepaskan semua niat jahat kalian, atau kalian akan tinggal selamanya di lorong hitam yang kalian buat sendiri, ucapnya. Jeritan ketakutan terdengar bersahut-sahutan saat beberapa dari mereka menghilang di telan kabut gaib. Setelah peristiwa itu, kabut perlahan menghilang. Terminal Sumenep kembali sunyi, hanya suara angin malam dan lampu temaram yang menemani. Rahayu menatap ke langit malam yang jernih, lalu berlutut dan menunduk syukur. Aku tidak membunuh mereka, tapi biarlah roh semesta yang menghakimi niat jahat mereka, ucapnya pelan. Keesokan paginya, warga menemukan Jabrik dan beberapa preman tergeletak dengan tubuh menggigil dan pandangan kosong. Mereka tidak bisa berbicara, seperti kehilangan akal. Kabar tentang wanita sakti dari Surabaya pun tersebar ke seluruh penjuru Madura, membuat siapapun berpikir ribuan kali sebelum mengganggu seorang wanita bernama Rahayu. Tapi ini belum akhir, karena kekuatan jahat lain diam-diam mulai terusik oleh keberadaan Rahayu. Terminal Sumenep kembali mencekam malam itu. Bau dupa dan darah samar bercampur di udara. Cak Imin, yang kini mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah wanita biasa, menggelar ritual dengan bantuan dukun lokal, Ki Blatik. Ia ingin memutus kekuatan Rahayu yang tak bisa mati meski berkali-kali disakiti. Ki Blatik pun mengingatkan, bahwa ajian rawa rontek bukan ilmu sembarangan. Untuk memutusnya, harus ada tumbal darah dari orang yang sangat dekat dengan pemilik ilmu. Sayangnya, Rahayu tidak punya siapa-siapa, atau setidaknya itu yang mereka kira. Namun, di luar pengetahuan mereka, Rahayu diam-diam menyaksikan dari balik bayang-bayang. Tubuhnya yang sebelumnya dilubangi senjata preman kini kembali pulih tanpa bekas. Dengan mata menyala merah dan nafas berembus dingin, ia tersenyum pahit.
Kalian bermain dengan sesuatu yang tak bisa kalian pahami, bisiknya lirih, sebelum ia menghilang dalam kabut, menuju arah barat terminal. Cak Imin yang semakin panik mulai kehilangan kepercayaan dari anak buahnya. Satu persatu mereka mulai mundur, apalagi setelah mendengar kabar bahwa Dodi Kuncir, preman senior yang menyaksikan kematian Rahayu, hilang secara misterius setelah mencoba kabur ke Pamekasan. Yang tersisa dari Dodi hanya bekas darah mengering di jok motor dan rambut panjang yang bukan miliknya, terikat simpul di spion. Kiblatik akhirnya memutuskan ritual harus segera dilanjutkan, meskipun tumbal belum ditemukan. Ia berencana menggunakan salah satu anak buah Cak Imin sebagai pengganti tumbal, tanpa memberitahu sang preman. Malam itu, dalam upacara gelap di bawah pohon keramat di dekat pelabuhan tua, suara jeritan menggema, namun bukan dari Rahayu, melainkan dari preman bernama Jabrik, yang tiba-tiba dibantai arwah wanita berpakaian sopir bas. Rahayu muncul tanpa suara, berdiri di atas air pelabuhan dengan wajah bersinar terang seperti api. Langkahnya pelan namun penuh wibawa. Kiblatik langsung jatuh bersujud, namun tubuhnya terbakar tanpa disentuh. Ajian Rawa Rontek bukan sekadar kebangkitan dari kematian, tapi kekuatan leluhur yang menjaga keturunan wanita kuat yang tak bisa dipermainkan. Cak Imin yang tersisa hanya bisa mundur perlahan, lututnya gemetar, mulutnya berdoa dalam gumaman Madura. Maaf, Rahayu, maaf, maaf tapi semuanya terlambat. Wajah-wajah arwah wanita yang pernah menjadi korban pemalakan muncul di belakang Rahayu, menyeringai dengan mata kosong, membawa kutukan dari masa lalu. Rahayu berjalan ke arahnya. Kau bukan hanya memalakku, katanya dengan suara menggema dua lapis, kau sudah menyakiti para perempuan tak berdosa. Sekarang waktunya kau bayar. Angin malam menderu, listrik di terminal padam total, dan suara jeritan Cak Imin menjadi musik penutup malam itu. Di kejauhan, suara mesin bas tua menyala, dan Rahayu menghilang di balik kabut, membawa serta bas Surabayanya, melanjutkan perjalanan ke timur. Terminal Sumenep tak pernah sama lagi sejak malam itu. Pagi menjelang, tapi suasana di terminal Sumenep masih mencekam. Tak ada satupun preman yang berani muncul. Mereka yang masih hidup memilih sembunyi, takut bayangan Rahayu muncul tiba-tiba dari kabut. Sementara itu, bas Surabaya yang dikemudikan Rahayu melaju pelan di jalanan sepi menuju arah timur, ke tanah leluhurnya di Situbondo. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan luka dan bara dendam yang belum padam sepenuhnya. Sesampainya di sebuah desa tua di kaki Gunung Argopuro, Rahayu turun dari bas. Ia disambut oleh seorang perempuan tua berjubah hitam, bernama Nyi Dasima, penjaga ilmu Rawa Rontek yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kau telah melanggar batas, cucuku, ucap Nyi Dasima pelan, kau telah memakai ilmu itu untuk membalas dendam, bukan untuk menjaga. Rahayu terdiam, tubuhnya memang tak bisa mati, tapi jiwanya terkikis perlahan oleh kebencian. Nyi Dasima lalu mengajak Rahayu duduk di bawah pohon beringin tua, dan membakar dupa sambil menggumamkan doa dalam bahasa kuno. Kabut tipis menyelimuti sekeliling mereka, dan di sanalah arwah para korban preman muncul kembali, kali ini bukan untuk menuntut balas, tapi untuk berpamitan. Mereka tersenyum dan mengangguk kepada Rahayu. Sudah cukup, kata salah satu arwah. Biarkan luka kami menjadi pelajaran bagi mereka yang hidup. Namun Rahayu menunduk. Lalu bagaimana dengan yang belum terhukum? Dengan Cak Imin dan komplotannya yang masih tersisa, mereka bisa saja bangkit kembali. Nyi Dasima menggenggam tangan cucunya. Keadilan tidak selalu harus datang dengan darah. Kadang, ketakutan lebih ampuh daripada kematian. Rahayu menatap wajah tua itu, dan untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, ia menangis. Di terminal Sumenep, desas-desus tentang Rahayu telah menjadi legenda. Para sopir mulai membisikkan namanya sebagai Dara Rawa Rontek, pelindung para wanita tertindas. Bahkan preman-preman dari luar kota pun menghindari daerah Madura bagian timur, takut menjadi korban selanjutnya. Terminal yang dulunya tempat pemerasan kini berubah menjadi tempat yang jauh lebih tertib dan aman. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi pelecehan. Namun di balik perubahan itu, ada sisa luka yang masih menganga. Cak Imin, yang lolos dari kematian malam itu, kini hidup dalam ketakutan. Ia bersembunyi di balik gubuk nelayan, setiap malam dihantui mimpi buruk tentang wajah Rahayu dan arwah perempuan-perempuan yang pernah dia sakiti. Ia tak makan dengan tenang, tak tidur tanpa terbangun oleh jeritan imajiner. Hukuman batin yang tak berkesudahan. Sementara itu, Rahayu memutuskan untuk meninggalkan dunia terminal.
Ia memilih mengabdikan diri di desa leluhurnya, mengajar anak-anak kecil tentang kekuatan, keberanian, dan batas antara balas dendam dan keadilan. Ilmu rawa rontek tak lagi ia gunakan untuk menyerang, tapi untuk melindungi dan menyembuhkan. Ia tahu, luka di hatinya mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh, tapi setidaknya ia tak membiarkannya menjadi racun. Dan di akhir senja, ketika matahari hampir tenggelam di balik gunung Argopuro, Rahayu berdiri di puncak bukit dengan sorot mata yang baru. "Aku bukan lagi korban, aku penjaga," bisiknya. Angin membawa suaranya ke kejauhan. Dimanapun ada ketidakadilan, kisah tentang sopir wanita bernama Rahayu akan tetap hidup, sebagai peringatan bagi yang serakah, dan harapan bagi yang tertindas. Hening menyelimuti terminal Sumenep sore itu. Tubuh Rahayu yang sempat tumbang setelah ledakan ajian Cak Imin, kini tergeletak tanpa gerak. Cak Imin dan anak buahnya tertawa puas, mengira bahwa sang sopir cantik telah mereka kalahkan. Namun, tawa mereka segera terhenti ketika langit tiba-tiba menggelap, dan angin berputar hebat di sekitar tubuh Rahayu. Dari tubuhnya muncul cahaya keemasan, lalu terdengar suara perempuan tua penuh wibawa memanggil, "Bangkitlah cucuku, warisan leluhurmu belum selesai ditegakkan." Dalam sekejap, mata Rahayu kembali terbuka. Namun kini ada cahaya menyala di bola matanya, sorotan yang tak lagi manusiawi. Tubuhnya yang terluka kini sembuh seketika, dan dari pori-pori kulitnya memancar aura sakti yang membuat udara di sekitar menjadi panas dan bergetar. Preman-preman Cak Imin mundur perlahan, wajah mereka pucat melihat Rahayu berdiri lagi, seolah baru kembali dari alam kematian. Cak Imin mencoba tetap tenang, namun jelas terlihat keringat membasahi wajahnya. "Setan apa kamu ini?" teriaknya gemetar. Rahayu melangkah maju tanpa berkata apapun, namun setiap langkahnya menggetarkan tanah. Pohon-pohon bergoyang seolah memberi jalan, dan burung-burung terbang ketakutan. Saat Rahayu berbicara, suaranya berat dan dalam, seperti berasal dari dua alam. "Aku pewaris darah rawa rontek. Kalian sudah melampaui batas." Salah satu anak buah Cak Imin, Rojak, nekat menyerang dengan golok panjang. Namun sebelum senjata itu menyentuh kulit Rahayu, tubuh Rojak terpental sejauh 5 meter, menghantam gerobak angkringan dan pingsan seketika. Rahayu hanya menggerakkan tatapan matanya. Cak Imin mulai panik. Ia merapal kembali ajian sapu jagat, namun mantranya justru terpental kembali ke dirinya sendiri. Tubuhnya terbakar api biru, dan ia menjerit sambil berguling-guling mencoba memadamkan kobaran yang tak bisa disentuh air. Suasana di terminal berubah menjadi medan horor. Preman-preman lain berhamburan, ada yang menjerit, ada yang sujud memohon ampun. Rahayu berdiri di tengah kerusakan itu dengan tenang, rambutnya berkibar, wajahnya berubah dingin, dan aura leluhur yang mengelilinginya membuat siapapun tak berani mendekat. Ia menatap Cak Imin yang kini menggeliat kesakitan. "Kau kira perempuan seperti aku bisa kau hina dan tindas sesuka hatimu?" Dengan langkah ringan, Rahayu menghampiri Cak Imin. Ia menekuk tubuh pria itu hanya dengan satu jari, membuatnya bersujud paksa ke tanah. "Ini bukan pembalasan, ini peringatan. Jika kau bangkit dari ini, pergunakan hidupmu untuk menebus dosa." Setelah itu, Rahayu membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Saat tubuhnya menjauh, angin berhenti bertiup, langit kembali cerah, dan suasana terminal kembali seperti biasa. Tapi dalam hati setiap preman Sumenep, tertanam ketakutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Bahwa di balik senyum seorang sopir perempuan muda, bisa tersembunyi kekuatan sakti warisan leluhur yang tak bisa ditaklukkan oleh preman manapun. Beberapa hari setelah kejadian di terminal Sumenep, nama Rahayu menggema di seluruh penjuru Madura. Para sopir, pedagang, hingga warga biasa memperbincangkan keberaniannya menghadapi Cak Imin dan para preman terminal. Banyak yang datang diam-diam menghaturkan terima kasih. Namun di balik ketenangan yang tercipta, dendam perlahan tumbuh di lubuk hati yang busuk. Cak Imin, yang kini tubuhnya penuh luka bakar dan wajahnya cacat parah akibat pantulan ajian sapu jagat, tak terima dengan kenyataan itu. Ia bersumpah akan menuntut balas, bahkan jika harus menukar nyawanya. Di sebuah tempat gelap di dalam Goa Karapandaya, Cak Imin dibantu oleh dukun sakti hitam bernama Kirekso. Sosok tua itu buta matanya, namun mampu melihat isi hati seseorang. "Kau ingin membalas dendam kepada pemilik rawa rontek," gumam Kirekso sambil meraba abu hitam dalam wadah batu. Cak Imin mengangguk lemah. "Berikan aku kekuatan yang bisa menghancurkannya. Apapun taruhannya."
Ki Rekso tertawa pelan, menggelegar seperti suara angin ribut. Kalau begitu, kau harus relakan rohmu diikat oleh ajian Pati Geni. Sekali digunakan, tubuhmu akan terbakar dari dalam. Tapi kau bisa membawa siapapun bersamamu ke liang kubur. Cak Imin menyetujuinya. Ia tak peduli lagi pada hidup. Bagi preman yang telah jatuh sedalam itu, harga diri lebih penting dari napas. Dalam ritual gelap yang mencekam, Cak Imin diceburkan ke dalam kolam darah hewan kurban, sementara Ki Rekso merapal mantra berbahasa kuno yang membuat langit bergemuruh. Ketika Cak Imin muncul kembali, matanya membara merah menyala, dan dari pori-porinya keluar asap hitam. Ia bukan manusia biasa lagi. Ia adalah bom hidup yang siap meledakkan kehancuran. Di sisi lain, Rahayu yang telah kembali mengemudi bas menuju Surabaya, merasakan firasat buruk. Hatinya gelisah, dan dalam tidurnya ia bermimpi bertemu kakeknya yang telah wafat. "Cucuku," ujar sang kakek dalam bayangan, "ilmu rawa rontek tidaklah abadi. Setiap pemiliknya tetap punya batas. Musuhmu kali ini bukan hanya dendam, tapi juga kehancuran itu sendiri. Jangan gegabah." Rahayu terbangun dengan peluh dingin. Ia tahu, pertarungan terakhir belum berakhir. Benar saja, malam berikutnya saat bas yang dikemudikannya melintasi jalur sepi menuju Probolinggo, jalan tiba-tiba terhalang batu besar. Ketika Rahayu turun, suara langkah kaki terdengar dari semak-semak. Dari kegelapan, muncul sosok yang telah berubah total. Cak Imin, dengan tubuh hangus, mata merah menyala, dan tangan mengepalkan bara api. "Rahayu!" teriaknya membelah malam. "Hari ini, kita mati bersama." Rahayu sigap. Ia mengaktifkan ajian rawa rontek seketika. Aura putih menyelubunginya. Tapi begitu mereka saling berhadapan, getaran dari tubuh Cak Imin begitu hebat hingga membuat tanah retak. Pertarungan meletus secepat kilat. Bola api dilemparkan, dilawan dengan cahaya putih yang membelokkan arah. Setiap pukulan mereka mengguncang bumi. Para penumpang berteriak dari dalam bas, tapi Rahayu tak bisa lagi mundur. Ia harus menyelamatkan semua orang, meski harus mempertaruhkan hidupnya. Dalam satu momen genting, Cak Imin membuka dadanya dan berseru, "Pati Geni." Tubuhnya mulai menyala dari dalam, seperti bara membakar daging hidup. Ia hendak meledak. Rahayu tak punya banyak pilihan. Dengan kekuatan terakhir, ia menancapkan telapak tangannya ke dada Cak Imin dan merapal doa leluhur. "Wahai penjaga rawa rontek, ikat aku bersamanya jika perlu." Ledakan besar terjadi, dan cahaya membuncah menembus langit malam, membuat bukit sekitarnya bergetar dan jalanan berasap. Dan setelah debu mengendap, hanya ada keheningan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya sisa-sisa ledakan dan tubuh bas yang masih berdiri tak utuh. Apakah Rahayu selamat, ataukah ia benar-benar mengorbankan dirinya untuk menghentikan dendam terakhir itu? Terminal-terminal akan kembali bergemuruh oleh pertanyaan yang tak mudah dijawab. Mentari pagi menyinari puing-puing kehancuran moral yang selama ini tersembunyi di balik dinding terminal Sumeneb. Setelah kekalahan telak Cak Imin dan anak buahnya, suasana terminal tak lagi semencekam dulu. Preman-preman yang tersisa memilih kabur atau menyerahkan diri pada pihak berwajib setelah mendengar kabar kekuatan Rahayu bukanlah kekuatan biasa. Mereka mulai percaya bahwa ada yang lebih besar dari sekadar otot dan gertakan, kebenaran dan keadilan yang tulus. Rahayu berdiri di depan busnya, mengenakan jaket kulit lusuh, dan memandangi langit yang cerah. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya dari bahaya, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan. Sopir-sopir lain mulai keluar dari tempat persembunyian mereka dan mengelilinginya. Mereka memberikan tepukan di bahu, anggukan hormat, dan senyum yang selama ini terkubur oleh ketakutan. Rahayu menjawab dengan tenang, "Kita semua bisa berubah, asal kita mau." Di pos keamanan terminal, aparat akhirnya datang setelah banyak laporan dari warga dan rekaman kejadian yang beredar luas di media sosial. Mereka menemukan Cak Imin dan anak buahnya dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri, dengan tubuh memar akibat pertempuran yang mereka picu sendiri. Polisi dibuat tercengang ketika mendengar kesaksian saksi mata bahwa pelakunya adalah seorang wanita sopir bas yang mampu hidup kembali setelah dibunuh berkali-kali. Nama Rahayu pun mulai menjadi legenda hidup. Namun, Rahayu tak mencari kemasyhuran. Setelah memastikan keadaan aman, ia pamit kepada rekan-rekannya. "Aku bukan pahlawan, aku hanya ingin jalanan ini aman untuk kita semua," ucapnya sambil menaiki bas, bersiap melanjutkan perjalanannya ke Surabaya. Tidak ada sorak-sorai,
Hanya tatapan kagum dan penuh hormat dari mereka yang kini percaya bahwa keadilan bisa datang dari arah tak terduga. Saat bus melaju perlahan meninggalkan terminal, angin semilir menyibakkan rambut panjang Rahayu. Di dalam hati, ia tahu perjalanannya belum selesai. Ilmu rawa rontek yang ia warisi dari leluhur bukan sekadar warisan sakti, melainkan tanggung jawab besar. Ia akan terus bergerak, menumpas kezaliman di jalanan-jalanan negeri, dengan bas tua dan hati yang tak pernah gentar. Terminal Sumeneb kini memasuki babak baru. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi teror dari preman-preman terminal. Warga sekitar bahkan membentuk komunitas sopir dan pedagang kecil untuk saling menjaga. Anak-anak bisa bermain di sekitar terminal tanpa rasa takut. Nama Rahayu menjadi simbol harapan dan kekuatan wanita di tengah dunia yang keras dan penuh ancaman. Cak Imin, setelah sadar dari pingsannya, hanya bisa menangis di dalam sel. Semua yang ia bangun dengan kekerasan hancur dalam semalam oleh satu orang wanita. Di lubuk hatinya, ada penyesalan, namun sudah terlambat. Dunia tidak lagi memberinya tempat. Kekuasaan yang ia pertahankan dengan kekejaman kini tinggal sejarah kelam. Dan di kejauhan, suara mesin bas Rahayu memudar. Tapi jejaknya tertinggal. Di setiap jalan yang ia lalui, semangat keadilan dan keberanian akan selalu menyala, menjadi lentera bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Perjalanan belum selesai, tapi harapan, kini sudah punya nama, Rahayu sang penakluk terminal.